Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba' fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Sudah? Belum? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertama sama-sama kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini Allah berkenan mengizinkan kita ketemu kembali bersama-sama di tempat ini, dan pada hari ini khususnya dalam suatu kajian Al-Quran yang saya mendapat tugas tema Quran dan Salat menuju akhir yang baik, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan wawasan yang sebaik-baiknya, sesempurna mungkin pada kita, diilhamkan kepahaman yang penuh sehingga dapat kita pahami ayat-ayat yang akan kita buka nantinya sebagai tuntunan kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan itu. Dan tidak lupa tetap kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliau inilah maka kita mengerti tentang Al-Quran, kita mengerti tentang iman, kita mengerti tentang Islam, dan kita mengerti tentang ihsan. Semoga kita termasuk hambanya Allah dan pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dalam menjalankan agama ini. Semoga kita menjadi ahli syurganya Allah. Amin. Tidak lupa saya ucapkan kepada tim panitia DKM Masjid Ad-Du'a yang telah berkenan mempercayakan saya pada hari ini untuk bisa menyampaikan kajian ini. Mudah-mudahan Allah juga berikan pertolongan pada kita, dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Baik, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau bicara antara Quran dan Salat, ada satu ayat yang menarik sekali dan memang perlu kita pahami. Dan menurut saya dalam kajian-kajian yang berjalan dalam memahami ilmu Al-Quran dan Salat, ayat ini begitu menentukan. Surat Al-Ankabut, ya, surat yang ke-29 ayat yang ke-45. Allah berfirman di sana, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Utlu, bacalah ma, apa-apa yang disampaikan, ilaika, yang telah kami wahyukan kepadamu. Utlu ma uhiya, yang telah kami wahyukan, ilaika, kepadamu, minal kitab, di dalam kitab. Bacalah isi kitab itu, yaitu kitab Quran. Setelah dibaca, dipahami, baru wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.
Salat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini, kata Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Maka salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa saya katakan begitu penting? Karena standar ukuran kualitas salat kita ada di ayat ini, yaitu salat yang sesuai dengan Al-Quran inilah yang menjadi ukuran salat kita. Kalau tidak, maka kita khawatir ada yang tidak sesuai. Ya, itu sebabnya Allah minta baca dulu kitab Quran ini, pahami semuanya. Dan ini bukan hanya untuk urusan salat, untuk semua urusan. Baru wa aqimis shalah. Sebagai contoh, dirikanlah salat, ibadahnya. Ya, boleh dibaca terjemahannya? Kalau sudah, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini juga ada hal penting lagi yang perlu kita ketahui. Wala dzikrullahi akbar. Ya, wala. La ini kan bukan la tidak, tapi la yang menguatkan. Lam taukid. Benar-benar sungguh-sungguh loh, ini beneran gitu kira-kira ya. Wala dzikrullahi akbar. Benar sungguh mengingat Allah dalam hal ini adalah salat. Itu jauh lebih penting, lebih besar keutamannya dari semua amal ibadah yang lain. Jadi kalau kita kembali pada Sahih Bukhari nomor 234, memang Rasul katakan kan bahwa amalan yang paling utama, yang paling besar, amalan yang paling besar pahalanya adalah sholat berjamaah. Diterangkan lagi oleh hadis lain, di masjid. Dijelaskan lagi dalam Al-Quran yang di dalamnya dikumandangkan azan. Jadi sholat ini begitu prioritas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepenting apakah sholat itu dalam Al-Quran kita bisa pahami. Coba kita lihat. Allah langsung menegaskan, menjelaskan tentang sholat ini sangat penting. Jadi Allah perhatikan betul dari sejak kita berdiri di dalam shaf. Ini kita berdiri sudah sesuai dengan sunnah belum? Itu kira-kira. Ya, dan memperhatikan semua perubahan gerakan sholat kita dari takbir hingga salam. Kita lihat surat 26 ayat 218. Bagaimana Allah menegaskan, Allah memperhatikan sholat kita. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Dilihat, diperhatikan cara berdirinya. Ini belum sholat, baru berdiri, udah diperhatikan. Sebegini pentingnya. Oleh karena itu kita dalam hal sholat tidak main-main. Karena Allah langsung memperhatikan semua gerakan sholat kita. Dan perubahan-perubahannya pada ayat berikutnya 219. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dan melihat pula perubahan gerakan badanmu. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, iftirash, semua. Ya, di antara orang-orang yang sujud. Ini punya makna sendiri yang perlu kita perhatikan secara khusus. Di antara orang-orang yang sujud, berarti tidak sendiri. Sujudnya rame-rame. Artinya apa Pak? Salatnya? Ya. Sebagaimana juga di Quran. Surat 2 ayat 43. Coba kita perhatikan. Ya. Surat 2 ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Wa aqimis shalah wa atuz zakah.
warka'u ma'ar raki'in. Menurut Bapak ini sholatnya sendiri atau berjamaah? Pasti, karena rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Dan ada ayat lain yang menegaskan tentang berjamaah ini. Dalam surat 3 ayat 43 juga. Mari kita dengarkan lagi. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sujud dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Lagi-lagi berjamaah. Sampai pada situasi apakah kita harus berjamaah, Allah ungkapkan cerita fakta yang terjadi pada masa Rasulullah dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 102. Kalau kita mengacu pada ayat ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk khususnya laki-laki untuk tidak berjamaah di masjid. Tidak ada alasan. Mari kita dengarkan. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu. Nah, ini Rasulullah. Apabila kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta bersama-sama jamaahmu, sahabat-sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Sholat bersama-sama mereka berarti berjamaah. Terus, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Menyandang senjata, sholat bersama-sama menyandang senjata. Berarti situasinya apa, Pak? Perang. Lagi perang. Sholat imamnya Rasul bersama-sama. Lanjut lagi. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ya, tidak kita bahas lebih jauh. Sholat dalam masa peperangan diringankan Allah, ya. Dalam masa perang, di medan perang itu cukup 1 rakaat, sempurnakan sujudnya, semua selesai. Kemudian mundurlah yang sudah sholat itu, maju golongan yang lain untuk sholat bersama Rasulullah yang sudah sholat menghadapi musuh. Berarti saat itu ada musuh lagi sedang perang, tetap sholat berjamaah. Ini perlu kita perhatikan. Jadi kadang-kadang di antara kita kan masih ada perbedaan pendapat. Emang sholat sendiri di rumah nggak sah? Sholat sendiri tidak harus di masjid, nggak boleh? Bukan begitu. Ya sah-sah saja. Tapi kalau kita kembali kepada contoh yang ada keterangannya di Al-Quran dan yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak ada catatan keterangan Rasulullah pernah sholat fardu sendiri. Tidak ada. Semua berjamaah. Ya, ini perlu. Nah, diperkuat lagi. Mari kita lihat, Bapak Ibu, dalam surat An-Nur surat 24, ya, ayat 36. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Ini perintah Allah. Bagaimana memuliakan masjid? Bertasbih di sini, memuji Allah, ini adalah perintah mendirikan sholat yang di dalamnya dikumandangkan azan. Diperintahkan untuk memuliakan masjid itu. Ini sama kita pahami. Saya yakin sudah banyak ustadz-ustadz yang lain juga yang menjelaskan ayat ini. Tetapi pada hari ini stressingnya di mana? Di ayat 37. Mari kita perhatikan. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Nah, kita mundur dulu kembali ke ayat 36. Coba diulang lagi baca
ada yang mau saya garis bawahi supaya kita sama-sama enak memahami ayat 37. Ayat 36-nya diulang lagi. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Dan disebut namanya, dikumandangkan azan di dalamnya. Disebut namanya. Ya, didirikan sholat, ada azan. Nah, lantas ayat 37 stressingnya kepada siapa? Laki-laki. Sesibuk apapun perniagaan, jual beli dan sebagainya, tidak dilalaikan oleh kegiatan itu dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Lagi-lagi berjamaah. Bapak Ibu, kita kembali ke surat 29 ayat 45. Kalau kita mau menuju sholat dan Al-Quran ini yang mengantarkan kita pada akhir yang baik, kita harus tahu yang kita ikuti ini Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surat 3 ayat 138. Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini dalam menjelaskan Al-Quran pasti insya Allah selalu menyebutkan nomor suratnya dan nomor ayatnya, karena begitulah cara saya menghafalnya. Karena kan saya tunanetra, saya tidak lihat Bapak Ibu semua. Sisa saraf mata saya sebelah kanan cuma hanya 2%, jadi bayangan aja. Jadi ketika mempelajari Quran cuma mendengar. Jadi saya harus tahu betul letaknya di mana, di surat apa, di ayat berapa, bahkan di baris keberapa, di halaman berapa, mana kanan kiri, memang saya harus hafal ya, karena cara belajarnya begitu. Maka setiap kali saya sampaikan satu ayat, mohon maaf saya pasti sebutkan nama surat dan nama ayatnya, nomor ayatnya, karena ya begitulah cara saya mempelajarinya. Nah, mari kita perhatikan. Ya, silakan. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jelas itu. Petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau mengikuti Al-Quran, ya sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Muslim, mukmin, muttaqin, kan begitu. Ya. Jadi petunjuk orang-orang yang bertakwa, pelajaran dan petunjuknya ada di Quran. Maka sholat yang kita pelajari harus sesuai dengan Al-Quran. Dan yang dicontohkan Rasulullah juga sumbernya Quran. Kenapa? Surat 33 ayat 21. Ketika Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dengan tegas ini, sungguh di dalam diri Rasulullah itu utusan yang diturunkan oleh Allah ini sumber segala sesuatu yang contoh teladan bagimu. Bagi siapa kamu? Liman kana yarjullah, bagi yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita semua ini mengharapkan rahmat Allah, ikuti Rasulullah. Kalau kita butuh rahmat Allah, tegakkan sunnah Rasulullah. Karena orang yang menghadapkan rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah, dia akan jadikan Rasulullah sebagai suri teladan ayatnya ini dan perintahnya ini. Ya, kalau secara umum kita mundur dulu surat 3 ayat 132, kata Allah apa? Taatlah pada Allah dan Rasul agar kamu dapat rahmat. Nah, ini umum. Taat pada Allah, mengikuti semua aturan-aturan dan ketentuan Allah, perintah dan larangan. Taat pada Rasul, menegakkan sunnahnya. Nah, khusus untuk Rasul, kembali surat 33 ayat 21 tadi, ini dia Allah katakan. Jadi kalau kamu butuh rahmat Allah, ikuti Rasulullah, hidupkan sunnahnya. Dan pada ayat yang lain ditegaskan lagi, surat 24 ayat 56. Nah, kata Allah 24:56. Ya. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Taat pada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kan gitu. Taat pada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kalau taat pada Allah, ikuti Quran. Surat 6 ayat 155.
Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Fattabi'uhu, ikuti Quran. Wattaqu, dan taati, patuhi. La'allakum turhamun. Kalau kita mundur 2 ayat 153, perintah untuk mentaati Quran itu khusus. Allah katakan, wa anna hadza siratim mustaqim. Ini Quran ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti Quran ini. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili, akan membuat kamu tercerai-berai dan jauh dari jalan lurusnya Allah. Kita seneng nih ada Pak Sabil di sini kan. Karena beliau menyampaikan jalan yang lurus gitu ya. Ketua DKM kita kan. Nah, dzalikum wasakum bihi la'allakum turhamun. Demikianlah dia Allah memerintahkan kamu agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu mentaatinya, agar kamu bertakwa. Gitu. Ya, jadi ikuti Quran supaya Allah kasih rahmat, bertakwalah. Dan Allah katakan, kalau dibacakan Quran, dengarkan dengan baik supaya kamu dapat rahmat. Jalan untuk mendapatkannya begitu kan? Al-A'raf surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ya dibaca terjemahnya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kita kembali surat 29:45. Jadi kalau kita bicara sholat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak lain, kita harus ikuti apa kata Allah di Quran sebagai contoh tadi, dan apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan sholat yang bagaimana yang harus kita dirikan? Surat 2 ayat 238. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Berarti khusyuk itu perintah. Sholat yang diterima Allah ya khusyuk. Semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa sholat, pahala yang dicatat tentang sholat itu adalah ketika orang itu sholatnya khusyuk, ada pahalanya, itulah yang dicatat. Semua ulama berpendapat sama, tidak ada perbedaan pendapat. Karena perintah Allah, berdirilah kamu dalam sholatmu itu dengan khusyuk. Pertanyaannya, khusyuk itu apa? Biasa kan begitu jadinya. Nah, makanya kalau kita bicara akhir yang baik dari kehidupan kita, sholat kita menuju kepada kekhusyukan tidak. Ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tambahkan sedikit. Ketika pertama sekali dialog antara Allah dengan Musa, Allah menegaskan dan memperteguh dirinya siapa. Dalam surat 20 ayat 14. Ini sering sekali dibahas. Innani anallahu. Ya, kita sama tahu dalam bahasa Arab Quran, inni wajjahtu wajhiya, gitu misalnya. Sungguh, ini itu sungguh, sesungguhnya, benar-benar. Nah, sekarang innani diperkuat dengan nun sama dengan lam tadi. Ini nun yang memperkuat. Innani benar-beneran, sungguhan loh. Kalau bahasa kita sumpah, nggak bohong saya. Inilah innani anallahu, beneran aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain selain aku. La ilaha illa ana, tidak ada ilah lain selain aku. Fa'budni, maka kamu sembah aku, karena cuma aku Tuhan. Fa'budni. Bagaimana? Musa nanya, ya Rab, aku nggak tahu bagaimana cara menyembah Engkau. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Untuk apa ya Rab salat itu? Wa aqimis sholata lidzikri, supaya kamu ingat aku terus menerus. Dirikan salat supaya kamu ingat aku. Bapak Ibu,
ketika Allah perintah fa'budni, sembah aku. Kan gitu, ini perintah kalimatnya. Ya ada kalau dalam bahasa Arab istilahnya fi'il amr ya. Perintah. Sembah aku. Kita datang, aku sembah engkau ya Allah. Na'budu. Ada enggak dalam sholat kita sebutkan na'budu? Kalimat dalam sholat kita sebut na'budu, ada? Iyyaka na'budu, ada? Hanya engkau yang aku sembah. Perintah di sini. Fa'budni, sembah aku. Wa iyyaka na'budu, ya Rabb, hanya engkau yang aku sembah. Kan begitu. Nah, terus sholat itu untuk apa? Kalau kita lihat dalam surat 2 ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Surat 2 ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ketika wasta'inu, ini kan perintah juga. Minta tolong sama aku, minta tolong sama Allah. Kan begitu. Kita datang, ya Allah, aku minta tolong pada engkau. Wasta'inu menjadi nasta'in. Jadi iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau tempat aku memohon pertolongan. Nah, ini yang kita minta. Kan begitu? Nah, tapi melakukan ini kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri, sabar ya. Karena belum tentu kita sholat langsung diijabah, dipenuhi. Tapi Allah bilang sabar. Dengan sabar pasti akan datang pertolongan. Dan ada ketetapan. Surat Al-Insan, surat 76 ayat 24. Allah berfirman supaya kita melaksanakan semua ketetapan Allah itu dengan sabar. 76 ayat 24. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Apapun ketetapan Tuhanmu, apapun ketetapan Allah, baik dan buruk, enak atau tidak enak, senang susah, semuanya sabar. Jadi sholat itu didirikan atas landasan sabar. Fondasi sholat pertama adalah sabar. Dengan sabar sholatnya tumakninah. Kita sama tahu tumakninah itu adalah rukun sholat. Tidak tumakninah, maaf, batal sholat. Maka kita berbahagia sholat di masjid ini imamnya tumakninah, tenang, teratur, tertib, tidak tergesa-gesa. Dan Rasulullah bilang, Rasulullah bersabda, semua yang tergesa-gesa di dalam sholat pasti syaitan. Jelas itu. Maka sholat kita jangan tergesa-gesa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kondisi begini, surat 2 ayat 45, balik lagi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, maka mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Lewat sholat itulah kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada bahasan sendiri lagi, nanti pada saat diucapkan ini Allah langsung ijabah, dijawab permohonan kita apa. Tidak pada hari ini, kapan-kapan insya Allah ya. Nah, wa innaha lakabiratun, kabir itu besar banget. Wa inna, yang demikian itu dan yang demikian itu sabar dan sholat itu wa inna lakabiratun, benar-benar lagi kan, benar-benar besar kali. Maksudnya Pak, berat banget. Sabar dan sholat itu berat. Illa alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk, enggak berat. Maka kalau kita ikuti Quran, sholat itu wajib khusyuk. Apa dan bagaimana khusyuk? Di ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Liqa sama Allah, benar-benar bertemu. Jadi yang benar-benar meyakini, yakin betul bertemu dengan Allah dalam sholatnya. Yakin sepenuhnya.
Ya, makanya kita ucapkan coba surat 6 ayat 79. Tidak semua dibaca, saya jelaskan aja langsung, masing-masing terjemahan bisa baca sendiri mensikapi waktu kita yang singkat ya. Ini kan selalu kita ucapkan, ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Kalau kita nggak yakin, kita ngomong sama siapa? Aku hadapkan wajahku kepada Engkau ya Rabb, yang menciptakan, memiliki langit dan bumi. Hanifah, pasrah, taat, patuh, berserah diri total pada Allah. Nah inilah sholat kita, ya kan? Sholat yang sedemikian rupa, yang di dalamnya dibacakan lagi ayat-ayat Al-Quran, yang kalau ini udah silatunnya baik, nyambung ke Allah sesuai dengan Al-Quran. Apa reaksi orang-orang yang mendengar, yang membacakan Al-Quran yang ada dalam sholat itu? Sebenarnya baik dalam sholat maupun di luar sholat sama. Kita bisa lihat surat 19. Entar, saya ini suka kebablasan, ngomong aja keenakan, terus nggak memperhatikan waktu, karena kan saya tidak melihat berapa menit lagi Pak. Berapa menit lagi? Habis? 23 menit lagi. Oke, baik. Tolong diinformasikan 10 menit akan habis ya Pak. Maaf saya tidak lihat ya, saya tidak tahu. Ya, jadi surat 19 ayat 58. Nah, ini cerita siapa-siapa aja yang udah terima nikmat Allah. Kan kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau telah beri nikmat pada orang-orang sebelum kami. Siapa saja mereka? Ini dijawab di sini. Tolong dibaca terjemahnya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam. Satu, para nabi dari keturunan Adam. Semua nabi dari keturunan Adam ini sudah dijamin dan sudah mendapatkan nikmat dari sisi Allah. Terus. Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Nabi Nuh dan semua pengikutnya dalam kapal yang diselamatkan Allah. Ini orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. 2, 3. Dari keturunan Ibrahim ada dan keturunan Israel. Ibrahim yang dipilih oleh Allah. 3, 4. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk. Lewat satu ya. Israel ini istilah Nabi Yakub. Jadi 4. Para nabi dari keturunan Adam, Nuh dengan orang-orang yang diangkut dengan kapal Nabi Nuh, dari keturunan Ibrahim, dari keturunan Yakub. 4. Yang kelima, wa mimman hadaina wajtabaina, yaitu mereka yang kami beri hidayah. Wa mimman hadaina wajtabaina, yang kami pilih. Jadi ada yang dipilih, yang Allah kasih hidayah. Kenapa dipilih? Kita pindah ayat dulu sebentar, nanti balik lagi kemari. Surat 28 ayat 56. Pasti Bapak Ibu ingat ayat ini. Ketika Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa beri hidayah, tidak bisa tolong, tidak bisa beri petunjuk walaupun pada orang yang kamu kasihi sekalipun, gak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa Dia kehendaki? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah yang lebih tahu siapa yang mau terima petunjuk. Allah yang tahu, itulah yang diberikan. Maka kalau kita kembali ke surah 19 ayat 58 tadi, wa mimman hadaina wajtabaina, mereka yang kami beri petunjuk, kami beri hidayah, wajtabaina, yang kami pilih. Apa ciri mereka? Idza tutla alaihim ayatul rahmani, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, disebutkan nama Allah termasuk di dalamnya. Wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukia, maka dia menyungkur, bersujud dan menangis sejadi-jadinya. Ini ciri orang yang sudah dapat petunjuk. Ya, paling ringan di mana? Surat 8 ayat 2. Ini paling ringan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu cirinya apa? Jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Ada panggilan yang luar biasa. Contoh dalam kesibukan keseharian tiba-tiba terdengar
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di kantor lagi kerja sesibuk apapun, tiba-tiba berdering telepon di meja kita. Pas kita angkat, bos, siapa? Kamu kemari sebentar, ada perlu. Siap, tinggalkan semua pekerjaan, sepenting apapun itu, berangkat. Kenapa? Bos panggil, yang menggaji kita, yang membayar kita. Sekarang ketika Allah panggil gimana? Nah, itu yang dikatakan tadi, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh jual beli dan perniagaan dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Gak lalai, ketika tiba waktunya tinggalkan semua urusan. Hadis sahih, ketika azan dikumandangkan, barang siapa yang tidak ada uzur tapi dengan sengaja tidak memenuhi panggilan azan tersebut, maaf, ini tidak sah sholat yang dia dirikan sendirian. Ini bukan 1-2 hadis dari kitab-kitab besar. Ya, kalau kita mau istiqomah, nggak main-main. Jadi kalau kita bicara akhir yang baik, husnul khotimah dengan sholat yang bagaimana? Ya ini dia pernak-perniknya. Belum lagi pada gerakan-gerakan yang harus kita pelajari. Dengan jelas lagi hadis-hadis menegaskan, kalau tidak sesuai dengan gerakan Rasulullah, kita khawatir salat kita tidak diterima. Jadi tidak salah kalau Rasul menegaskan, setelah Allah perintahkan ikuti Rasul, Rasul ngomong, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tidak dikatakan oleh Rasul, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat, para sahabat sholat, ulama-ulama sholat. Enggak, tapi sebagaimana kamu lihat aku sholat. Artinya baik sahabat, ulama dan semuanya mengikuti bagaimana Rasul sholat. Dan dalam hadis dikatakan, ketika tidak sesuai dengan itu, nah ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu, ya saya contohkan supaya kita enak. Mekanisme ruku, ruku ini punya mekanisme, ya. Pertama, berdiri sholat itu seluruh jari-jari kaki itu menghadap kiblat, bukan begini. Ini harus paham betul, tidak kemari, enggak satu ke Israel, satu ke Jerman gitu kira-kira, tapi semua ke Ka'bah, kiblat, lurus. Ketika berdiri lurus begini, ini gravitasi bumi bekerja. Telapak kaki langsung lengket, masuk langsung, menyatu dengan bumi. Itu yang dimaksudkan sholat sesuai dengan alam semesta, sejalan dengan alam. Ini kita langsung masuk. Ya, mekanisme ruku, angkat tangan takbir, turunkan tangan perlahan-lahan dan genggam lutut. Genggam. Secara medis ini masuk oksigen dari jari-jari ini. Tekan lutut, betis dan paha sejajar. Luruskan siku, kemudian luruskan tulang punggung. Ini silakan baca Bulughul Maram nomor hadis 284. Nih, begini rukunya. Meluruskan tulang punggung sejajar dengan kepala. Ditambah dalam Sahih Bukhari 435. Rasul katakan, maka ruku dan sujudlah kamu sampai kamu merasa tenang di dalam rukumu. Tenang itu dipakai kata di situ tumaknina. Sampai kamu tumaknina, tenang di dalam rukumu. Nah, dalam hadis Muslim 449, kemudian Aisyah menjelaskan, Rasul itu tidak pernah sholatnya tidak lurus tulang punggungnya dan sejajar dengan kepalanya. Kepalanya tidak didongakkan dan tidak dirundukkan, tapi sejajar dengan tulang belakang. Hingga tulang belakangnya ini renggang, karena menikmati ketenangan itu butuh waktu. Jadi renggang, renggang, dia lurus. Setelah renggang, maka dijelaskan di hadis, kembali berdiri lurus, sami Allahu liman hamidah, sampai tulang belulang belakangnya ketemu dan masuk lagi. Kalau tadi seperti ini asalnya,
ketika diluruskan tulang belulang itu renggang. Berdiri masuk lagi dan bisa dirasakan. Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan bagaimana tulang belulang ini kembali ke tempatnya ketika kita tidak lurus berdiri? Aisyah jelaskan, Rasul tidak pernah sujud sebelum berdiri lurus. Jadi masuknya tulang belulang berdiri lurus ini sunnah. Bapak Ibu, bahasan sholat ini panjang banget. Belum lagi duduknya, jari-jari kaki duduk itu harus masuk menghadap kiblat. Banyak sekali harus kita pelajari. Sujud di mana dada harus direndahkan, tanda menghambakan diri pada Allah, mendekati bumi. Ya, butuh waktu tersendiri bahasan sholat. Baik, saya lanjut. Itu sebabnya kembali tadi judulnya luar biasa. Ikuti Quran dulu. Quran ini memberikan semua arahan tentang apa yang kita butuhkan, khusus tentang sholat begitu. Karena isinya tadi petunjuk dan pelajaran. Di ayat yang lain petunjuk dan rahmat. Quran itu membersihkan hati kita, penyakit-penyakit, prasangka buruk dan sebagainya. Itulah proses sholat. Pembersihan itu di sholat. Bagaimana setelah sholat? Hati bersih, senyum indah, menatap dunia ini dengan lapang. Ya. Surat 10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, dipanggil manusia, berarti semua. Ya, terus? Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk. Inilah dia Quran. Pelajaran dari Tuhanmu datang, hari ini datang. Quran udah lama kita miliki, banyak lagi di rumah. Bahkan kita beli Quran yang paling indah. Pertanyaannya, isi dalamnya sudah dipahami belum? Karena kalau kita pindah ayat, coba surat 43 ayat 3, dengan jelas Allah katakan, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Gak bisa kita bantah ini. Inna ja'alnahu, sungguh kami buat, kami ciptakan. Inna ja'alnahu Qur'anan. Quran ini kami buat dalam bahasa Arab, karena Nabi yang menerima kan dalam bahasa Arab, orang Arab. Itu dijelaskan di surat lain, surat 41 ayat 44 ya, tidak kita buka tapi dijelaskan. Ini tidak pantas kata Allah dalam Quran, bahasa selain bahasa Arab, sedang Nabi yang terima orang Arab. Nah ini maka Allah buatkan, sungguh Quran ini kami buat dalam bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti, agar kamu memahaminya. Bapak Ibu maaf, ini perintah, hukumnya wajib memahami Quran, wajib. Dan dipertegas lagi oleh Allah dalam surat 12 surat Yusuf ayat 2. Apa kata Allah? Kalau di sini inna ja'alnahu, Allah cerita kami buat, kami jadikan, kami ciptakan Quran itu. Sekarang inna anzalnahu. Nah, maka kami turunkan setelah dibuat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Tinggal kita. Dan Allah bilang, aku akan minta pertanggungjawab tentang Quran yang sudah kamu terima, sudah kamu pahami. Karena Quran ini satu kemuliaan buatmu dan bagi kaummu. Nah, bagi kaummu sudah kamu ajarkan, sudah kamu sampaikan, kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Surat Az-Zukhruf juga, surat 43 ayat 44.
Jadi kita perlu cross check diri kita sebelum nanti Allah tanya, Quran yang kamu terima sudah kamu sampaikan belum? Fadzakir, beritahu, sampaikan. Inna fa'ati dzikra, yang kamu sampaikan itu pasti bermanfaat. Dan fadzakir, sampaikan. Innama anta mudzakir, kan kamu cuma menyampaikan aja. Lasta alaihim bimusaitir, enggak ada urusan mereka mau atau tidak. Tugasmu sampaikan. Sudah kamu lakukan belum? Nah ini dia. Ya, dibaca. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Dan Allah dengan tegas mengatakan, mundur satu ayat, 43, surah 43, 43, bahwa Quran ini adalah jalan yang lurus yang Allah tawarkan. Maka perintahnya bab 3 43. Dan berpegang teguhlah. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, kamu ada di atas jalan yang lurus kalau kamu berpegang teguh dengan Quran. Maka bicara sholat pun yang sesuai dengan Al-Quran akan kita rasakan salat yang nikmat, salat yang enak, yang tidak tergesa-gesa itu, yang hasilnya menuju kepada kekhusyukan. Karena kalau tadi begitu dibacakan menyungkur, bersujud dan menangis. Setelah menangis apa yang terjadi? Surat 17 ayat 109. Yang terjadi begini, kalau udah nangis sama Allah dalam sholat bersujud, apa yang terjadi? Yuk reaksinya. 17 ayat 109. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Nah, maka bertambah khusyuknya mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul hari ini kedengarannya biasa aja, ya Quran dan sholat. Ya saya sudah dari kecil sholat, Quran selalu juga dari kecil saya sudah baca. Tapi ternyata ada muatan di dalamnya yang perlu kita ketahui. Maka saya tetap menganjurkan, semestinya kita tahu langkah-langkah belajar Al-Quran, memahami Al-Quran berdasarkan Quran. Karena di dalam Quran itu Allah ajarkan, kalau mau memahami, menguasai Quran, mempelajari Quran, ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Ada 12 langkah yang ada di dalam Al-Quran itu. Ini kita mestinya tahu supaya kita belajar Quran sesuai dengan apa yang Allah arahkan. Baik, jadi kata Allah, Quran ini kembali surah 10 ayat 57, ya, obat penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Hai manusia, ini udah datang pelajaran dari Allah, ini pelajaran Allah yang Allah berikan, yaitu Quran. Sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, menghilangkan prasangka buruk, curiga, cepat tersinggung, emosi, temperamen, pelit, bakhil, ya kan, merasa paling hebat, sombong, aku dan sebagainya. Ini kalau ikuti Quran sembuh. Dijelaskan di ayat yang lain, ini petunjuk dari Allah untuk ketenangan hidup dunia dan akhirat, lahir dan batin. Itu di surat 5 ayat 16. Enggak usah dibuka, ya kan? Penjelasannya. Ini apa ini maksudnya? Ya begitu. Dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi siapa? Bagi yang beriman. Yang mengimani Quran, maka Allah akan berikan petunjuk dan rahmat dengan bacaan Quran itu. Bukan tidak sedikit orang yang baca Quran katanya apa? Kok saya pusing ya baca Quran ini? Kok ceritanya lompat sana, lompat sini? Nggak ngerti saya, ribet banget. Ada nggak yang begitu? Karena hidayah belum datang. Maka Quran itu tidak cukup hanya iman saja, tapi Allah bilang di ayat yang lain, Quran ini perlu keyakinan. Maka petunjuk dan rahmat itu Allah berikan untuk siapa? Kaum yang meyakini. Surat 45 Al-Jaziyah ayat 20. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia
petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi Quran itu perlu diimani dan diyakini, kita kerjakan. Maka orang-orang yang bertakwa itu ditanya, dikatakan pada mereka, Allah bilang, kalau ditanya apa yang sudah diturunkan Tuhanmu kepadamu, mereka mengatakan bagi orang yang bertakwa kebaikan. Artinya apa? Orang yang takwa selalu memandang, mengafirmasi segala sesuatu secara positif dan baik. Surat 16 ayat 30. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ini yang diyakini oleh orang yang bertakwa. Akhirat itu jauh lebih baik. Dan Allah bilang memang di ayat yang lain, surat 17 ayat 21, akhirat itu lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Ini ayat ya, surat 17 ayat 21. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Jadi konsep yang mengatakan dunia akhirat seimbang 50-50 menurut ayat ini nggak cocok. Karena Allah yang bilang akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamanya. Tapi Allah ingatkan, bagi orang yang mau dunia saja, dia mau hasilnya dunia sekarang juga, Allah balas total dan tidak didiskon atau dipotong-potong, dikurangi nikmatnya. Enggak, total diberikan sebagaimana yang dia usahakan. Surat 17 ayat 18. Allah berikan penuh apa yang dia usahakan, itulah total, begitu hasil yang dia terima. Di dunia, di akhirat dia tidak dapat bagian apapun. 17-18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan dipertegas oleh Allah dalam surat 11 ayat 15, kami sempurnakan hasil pekerjaannya, tidak ada dikurangi sedikit pun. 11 ayat 15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Enggak dirugikan, enggak dipotong, enggak ada diskon. Gitu. Total diberikan sama Allah. Full. Sebagaimana dia usahakan. Tapi di ayat 16, dia tidak dapat bagian apapun di akhirat, kata Allah. Ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Fattakullah mastata'tum, kan gitu dalam surat At-Taghabun. Maka bertakwalah kamu pada Allah dengan segenap kemampuan yang ada pada dirimu. Yang penting apa? Wasma'u wa ati'u. Apa yang kamu dengar taati, udah. Aturan Allah kita dengar, taati, kerjakan. Sami'na wa ta'na, kita bilang kan, kami dengar ya Rab, kami taat. Ya, habis waktu kita. Kita lihat akhir dari kehidupan kita. Balik 16:30, lanjut 31, 2 ayat. 16:31. Orang-orang yang bertakwa tadi. Surat 16 ayat 31. Ya. Yaitu surga, dan yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. 32.
yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Dan malaikat datang mendampinginya dan mengatakan, tidak perlu khawatir kamu, surga udah menanti, kami yang mendampingimu dari dunia sampai akhirat. Fusilat surah 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ini ketika sakaratul maut, ditemani, diantar dengan akhir yang baik. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya Quran dan salat ini sangat menentukan perjalanan kita ke sana. Ya, sebagai akhir pertemuan surat 45 kembali ayat 6. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Saya cuma menyampaikan apa yang ada di Quran, tidak lebih dan tidak kurang. Lanjut 78. Wailul likulli afakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Maaf Ustaz, 78. 7 dan 8. Tadi kan 6. Surah 45 ayat 6. Lanjut ayat 7 dan 8. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. 8. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Nah ini dia. Terus kemana mereka dibawa? Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Lanjut 9. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabum muhin. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit pun tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. 2 ayat ini penutup. Ayat 10. Miwaraim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum azabun azim. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan mereka dari selain Allah, dan bagi mereka azab yang besar. Satu ayat lagi sebagai penutup, ayat 15. Tempat surah 45 ini ayat 15. Man amila salihan falinafsih wa man nasaa fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Bapak Ibu, info sebagai tunanetra, saya ini
tidak menghafal Quran, tapi sistem yang membantu saya membuat Quran itu terhafal. Usia sekarang 63 menuju 64. Saya mulai belajar Quran dan menghafalnya dalam usia 48 tahun ketika semua saraf mata saya putus pada tahun 2010. Jadi sekarang 63 menuju 64, masih terus belajar. Sistem yang mendampingi saya membuat saya bisa menghafal Quran. Maksud saya, kalau Bapak Ibu punya anak yang masih remaja, SMA atau kuliah yang mau belajar Quran seperti yang saya sampaikan secara tematis ini, dia tidak perlu menghafal Quran, tapi saya ajarkan sistemnya yang namanya Al-Quranic Coding System, maka dia akan dibantu oleh sistem untuk jadi hafal Quran. Saya terbuka, yang mau bisa hubungi saya untuk bisa menikmati program seperti ini. Nomor telepon saya gampang sekali diingat, cuma 3 angka. Yang penting Bapak ingat 0813 simpati. Udah, selanjutnya 3 angka 66, setengah dari 66 33, balik lagi 66 66, terus tambah 1 34. 0813 66 33 66 34. Informasi nomor telepon ini saya berikan bagi yang punya keluarga yang mau hafal Quran seperti yang saya lakukan, boleh kontak saya. Ya, saya akan bimbing. Ya, baik, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Pertama mohon maaf lewat waktunya dikit. Boleh kan? Ridho ya. Soalnya saya khawatir perutnya keroncongan itu, karena bunyi-bunyi piring di belakang semua itu. Karena punya pengaruh kadang-kadang gitu. Lagi enak-enak belajar, beradu sendok sama piring. Waduh, udah siap di sana, ini kapan selesainya gitu. Ya, lebih kurang mohon maaf, pada Allah sama-sama mohon ampun. Saya bersama tim Faisal Hani, nama saya Faisal Hani Abdullah Bense, ini Vigo. Ini mahasiswa Unila, sudah semester terakhir di Fakultas Teknik, yang suka bantu saya, dan beliau bertugas di Masjid Baitus Salam, tempat saya tinggal, Bumi Puspa Kencana. Saya selalu datang bersama tim dalam perjalanan dakwah, juga keliling Indonesia sama ya Bapak Ibu, saya bawa tim karena saya nggak bisa baca sendiri, jadi ada tim yang mengoperasikan komputer ini. Ya. Dan ada Pak Heri yang bantu saya nyopir, karena saya nggak bisa nyopir tapi udah nggak ngelihat lagi. Bersama istri juga di belakang ikut selalu. Istri yang selalu menemani kemana-mana. Kemarin ke Vietnam. Ini insya Allah 1 Oktober juga berangkat 2 minggu ke luar negeri lagi. Ya biasalah pekerjaan dalam syiar Al-Quran. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tahu banyak kekurangan dan ini perdana saya tampil sendiri. Insyaallah mudah-mudahan ini baik buat kita, Allah ridha dan memberikan hikmah yang baik buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.